Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Desi Dwi Prasasti dan dua teman saya yaitu Dwi Martarido Setiawan dan Dea Aprelananda akan membahas sedikit materi mengenai kelainan dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotiroidisme. Penyakit hipotiroidisme adalah kelainan akibat kekurangan hormon tiroid. Kelainan ini akan membuat penderitanya mudah lelah dan sulit untuk berkonsentrasi. Hipotiroidisme atau hipotiroid lebih sering ditemui pada wanita lanjut usia. Umumnya, penyakit ini menimbulkan gejala yang tidak spesifik di tahap awal, misalnya kenaikan berat badan atau mudah lelah yang dianggap biasa terjadi seiring pertambahan usia. Namun, seiring perkembangan penyakit, gejala tersebut akan makin berat. Meski jarang terjadi, hipotiroidisme juga dapat diderita oleh bayi baru lahir. Kondisi ini disebut hipotiroidisme kongenital. Bayi baru lahir yang mengalami penyakit ini akan mengalami gejala berupa penyakit kuning, lidah berukuran besar, hingga sesak nafas. Hipotiroidisme terjadi saat kelenjar tidak dapat memproduksi hormon tersebut dalam jumlah cukup. Gangguan hormon yang biasa disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, penyakit autoimun. Penyakit autoimun, terutama penyakit Hashimoto, adalah penyakit hipotiroidisme paling umum. Pada penyakit ini, tubuh menghasilkan antibodi yang justru menyerang kelenjar tiroid, sehingga fungsinya pun terganggu. Yang kedua, pengobatan pada kelenjar tiroid. Radioterapi pada area leher dapat merusak sel-sel kelenjar tiroid, sehingga kelenjar tersebut sulit untuk memproduksi hormon. Selain itu, operasi tiroid juga dapat menjadi penyebab hipotiroidisme. Yang ketiga, obat-obatan tertentu. Penggunaan beberapa jenis obat seperti lithium, amiodaron, serta interferon dapat menyebabkan hipotiroidisme. Obat-obatan ini digunakan untuk gangguan mental, gangguan irama jantung, dan kanker. Selanjutnya, selain dari ketiga penyebab di atas, terdapat juga penyebab-penyebab lain yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama adalah pola makan rendah yodium, kelainan bawaan, gangguan hormon, TSH. Terus selanjutnya pengobatan hipotiroidisme. Pengobatan penyakit ini bertujuan untuk mengurangi atau meringankan gejala yang dialami pasien. Hal ini dilakukan dengan mengonsumsi obat minum yang berisi hormon tiroid sintetis. 2. Hipertiroidisme. Penyakit hipertiroidisme atau hipertiroid adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi di dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar, tangan gemetar, dan berat badan turun drastis. Kerja dari kelenjar tiroid juga dipengaruhi oleh kelenjar di otak yang dinamakan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Tanda dan gejala hipertiroidisme. Gejala yang ditimbulkan oleh hipertiroidisme terjadi akibat metabolisme tubuh berlangsung lebih cepat. Gejala ini dapat dirasakan secara perlahan maupun mendadak. Gejala yang muncul antara lain jantung berdebar, tremor atau gemetar, mudah merasa gerah dan berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, dan lain-lain. Pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok bola mata terlihat sangat menonjol. Muncul ruam kulit atau biduran, telapak tangan kemerahan, tekanan darah meningkat. Selain itu terdapat jenis hipertiroidisme yang tidak menimbulkan gejala. Gangguan ini disebut hipertiroid subklinis. Penyebab hipertiroidisme. Gangguan yang dapat menyebabkan hipertiroid bermacam-macam, mulai dari penyakit autoimun hingga efek samping obat. Penyakit Graves akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal. Peradangan kelenjar tiroid atau tiroiditis, benjolan seperti toksik nodular tiroid, atau tumor jinak di kelenjar tiroid atau kelenjar pituitari atau hipofisis. Selain beberapa penyebab di atas, ada faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertiroidisme.
Faktor risiko tersebut meliputi berjenis kelamin wanita, memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit Graves, menderita penyakit kronis seperti diabetes tipe 1, anemia, atau gangguan kelenjar adrenal. Pengobatan hipertiroidisme. Pengobatan hipertiroid bertujuan untuk mengembalikan kadar normal hormon tiroid, sekaligus mengatasi penyebabnya. Jenis pengobatan yang diberikan juga berdasarkan tingkat keparahan gejala, serta usia dan kondisi penderita secara keseluruhan. Yang pertama, obat-obatan. Pemberian obat bertujuan untuk menghambat atau menghentikan fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon berlebih dalam tubuh. Jenis obat yang digunakan adalah metimazol, carbimazole, dan propilturakil. Dokter juga akan memberikan obat yang dapat menurunkan detak jantung untuk mengurangi gejala jantung berdebar. Yang kedua, terapi iodium radioaktif. Terapi iodium radioaktif bertujuan untuk menyusutkan kelenjar tiroid sehingga mengurangi jumlah hormon tiroid yang dihasilkan. Meski dosis yang diberikan rendah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penderita setelah menjalani pengobatan hipertiroid ini. Di antaranya, hindari kontak dengan anak-anak dan ibu hamil selama beberapa hari. Kemudian operasi. Operasi pengangkatan kelenjar tiroid atau tiroidektomi dilakukan pada beberapa kondisi sebagai berikut. Pemberian obat dan terapi iodium radioaktif tidak efektif untuk mengatasi hipertiroidisme. Penderita yang menjalani operasi pengangkatan kelenjar tiroid total dan terapi radioaktif iodium dapat mengalami hipertiroidisme. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi obat berisi hormon tiroid. Akan tetapi, konsumsi obat ini mungkin perlu dilakukan seumur hidup. Komplikasi hipertiroidisme. Hipertiroidisme dapat menyebabkan komplikasi jika penanganan tidak segera dilakukan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi. Yang pertama, krisis tiroid atau thyroid storm, osteoporosis, gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Dan di sini juga dapat dijelaskan beberapa komplikasi hipertiroid pada kehamilan yang dapat terjadi, yaitu preeklamsia, kelahiran prematur, keguguran, bayi dengan berat badan lahir rendah. Cara terbaik untuk mencegah hipertiroidisme adalah dengan menghindari kondisi yang dapat meningkatkan risiko Anda terkena penyakit ini. Contohnya, bila Anda menderita penyakit diabetes tipe 1 yang berisiko menimbulkan hipertiroid, Anda perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain mencegah hipertiroidisme muncul, pencegahan agar gejala yang timbul menjadi tidak lebih buruk juga tidak kalah penting, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, berolahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, tidak merokok. 3. Penyakit gondok. Penyakit gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di leher akibat kelenjar tiroid yang membesar. Kelenjar tiroid dimiliki oleh pria maupun wanita. Pada pria, kelenjar tiroid terletak tepat di bawah jakun. Penyebab penyakit gondok. Meskipun pada beberapa kasus gondok dapat muncul tanpa penyebab yang pasti, namun secara umum gondok disebabkan oleh sejumlah kondisi berikut. 1. Kekurangan iodium. Kelenjar tiroid memerlukan iodium untuk memproduksi hormon tiroid. 2. Faktor makanan. Contoh makanan yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit gondok adalah kacang kedelai, bayam, dan tahu. 3. Penyakit Graves. Penyakit Graves terjadi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif dalam memproduksi hormon akibat reaksi sistem kekebalan tubuh yang menyerang kelenjar tiroid. 4. Penyakit Hashimoto. Rendahnya produksi hormon pada penyakit Hashimoto membuat kelenjar pituitari menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar tiroid secara berlebihan. 5. Kanker tiroid. Kanker tiroid dapat menyebabkan pembengkakan pada salah satu sisi kelenjar tiroid. 6. Merokok. Gondok dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Hal ini terkait dengan kandungan tiosianat pada rokok. Gejala penyakit gondok. Gejala utama penyakit gondok adalah munculnya benjolan di leher, namun tidak semua orang menyadari munculnya benjolan di leher ini, terutama bila ukurannya masih kecil dan tidak mengakibatkan perubahan kadar hormon tiroid.
Pada beberapa penderita, benjolan di leher akibat pembesaran kelenjar tiroid dapat disertai gejala berupa sulit menelan atau disfagia, sulit bernapas, suara serak dan batuk, nyeri di area leher. Selain itu, munculnya benjolan di leher, penyakit gondok dapat mengakibatkan perubahan pada kadar hormon tiroid dalam darah. Bila terkena penyakit gondok, apalagi sampai mengakibatkan perubahan kadar hormon tiroid, waspadailah beberapa gejala berikut: demam, lemas, mual, dan muntah, nyeri perut, diare atau konstipasi, keringat berlebih atau merasa kedinginan, berat badan meningkat atau menurun drastis, sesak napas, kejang, penurunan kesadaran. Pengobatan penyakit gondok yaitu levothyroxine. Obat ini digunakan untuk mengatasi penyakit gondok dengan kadar hormon tiroid yang rendah. Obat antitiroid misalnya propylthiouracil atau metimazole. Obat ini diberikan pada penyakit gondok dengan kadar hormon tiroid yang tinggi. Komplikasi penyakit gondok: apabila ditangani dengan baik, gondok dapat menyebabkan beberapa komplikasi di bawah ini, terutama jika ukuran gondok cukup besar: limfoma, pendarahan, kanker tiroid, dan sepsis. 4. Nodul tiroid. Nodul tiroid adalah benjolan yang muncul pada kelenjar tiroid di leher. Benjolan ini bisa teraba keras dan padat, bisa juga lembek dan berisi cairan. Munculnya tiroid disebabkan kekurangan yodium hingga tumor atau kanker tiroid. Jenis-jenis nodul tiroid. 1. Nodul kloid bersifat non-kanker. Nodul dapat membesar tapi tidak menyebar keluar dari kelenjar tiroid. 2. Kista tiroid berbentuk dari pertumbuhan jaringan tumor tiroid, misalnya dari penyakit adenoma tiroid. 3. Nodul inflamasi akibat peradangan kronis dan menimbulkan peradangan kronis. Nodul tiroid disebabkan oleh penyakit Hashimoto. 4. Gondok multinodular. Pembesaran kelenjar tiroid dengan banyak nodul ini umumnya bersifat jinak. 5. Nodul tiroid hiperfungsi. Memproduksi hormon tiroid secara berlebihan sehingga menyebabkan hipertiroidisme. Akibat akan munculnya berbagai masalah kesehatan seperti gangguan irama jantung, hipertensi, serangan jantung. 6. Kanker tiroid. Nodul tiroid bersifat ganas namun sangat jarang terjadi. Gejala nodul tiroid. Yang pertama, benjolan berukuran kecil. Yang kedua, sulit menelan. Yang ketiga, sulit bernafas. Yang keempat, suara serak. Yang kelima, sakit dan pembengkakan di leher. Pengobatan kanker tiroid. Yang pertama, operasi tiroidektomi. Operasi dilakukan untuk mengangkat kelenjar tiroid baik sebagai hemitiroidektomi atau seluruhnya hipertiroidektomi total. Yang kedua, terapi pengganti hormon. Terapi pengganti hormon diberikan kepada pasien yang menjalani tiroidektomi total. Yang ketiga, pengaturan kadar kalsium. Operasi pengangkatan kelenjar tiroid seringkali mempengaruhi kelenjar paratiroid. Setelah dilakukan operasi, pengangkatan tiroid akan dilakukan pemantauan kadar kalsium dan darah. Yang keempat, radioterapi. Dalam prosedur ini, alat yang mengeluarkan gelombang radioaktif akan diarahkan ke kelenjar tiroid. Hal ini dilakukan untuk mencegah kanker tiroid tahap lanjut atau kanker tiroid anaplastik. Selanjutnya, kemoterapi. Kemoterapi pencegahan kanker tiroid. Kanker tiroid tidak bisa dicegah, namun dianjurkan pemeriksaan secara rutin. Menurunkan resiko terkena kanker tiroid dan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan menjaga berat badan. Selesai.